Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shalli sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati zayatin wa rabbi an yahdurun. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah semoga teman-teman senantiasa sehat ya. Sehatul afiat ya di masa pandemi yang luar biasa ini. Ingat, jaga kesehatan itu yang pertama. Jaga kesehatan, karena dengan nikmat sehat insya Allah kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Baik teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang diagnosa penyakit sebagaimana yang teman-teman sudah dapatkan sebelumnya. Dan karena kelas kita adalah kelas yang blended, maka tidak semua materi yang teman-teman dapatkan itu via offline ya, tapi sebagian juga via online. Satu adalah video tutorial ini, supaya teman-teman tetap tidak ketinggalan materi. Dan ada beberapa hal yang nanti kita akan jelaskan di akhir, tentang bagaimana mekanisme penugasan juga tetap ada. Jadi diskusi sebagaimana yang kemarin dilakukan, tetap akan dilakukan lagi, meski dengan cara yang berbeda. Tapi data baru tentang progres teman-teman tetap harus masuk. Baik. Alhamdulillah, untuk pertemuan sekarang kita akan lanjutkan kajian tentang bagaimana mendiagnosa penyakit ketika ada keluhan di organ jantung kita. Ya, nah teman-teman sebelum ke sana saya akan share dulu materinya. Sebelum kita mulai supaya kita mendapatkan keberkahan dari kelas kita, dari pertemuan ini, mari bersama-sama kita berdoa supaya Allah memberikan berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman, kita sudah membahas tentang bagaimana kita melihat penyakit dari garis tangan, ya, yang saat kemarin kita pertemuan sebelumnya kita bahas tentang kesehatan usus besar. Saya ingin review sedikit dan teman-teman juga supaya ingat kembali apa yang kita sebut kemarin sebagai keluhan itu terlihat dari garis ini, yaitu garis kehidupan ini. Ya, masih ingat level gangguannya teman-teman? Ya, ada 3 level gangguan berangkat dari coklat muda. Ya, coklat muda ini jadi garis kehidupan ini dia kalau diperhatikan berwarna coklat muda. Nah, kemarin siapa tuh yang garis tangannya coklat muda, kan? Kemudian ketika dia sudah mulai ada gangguan, maka cirinya adalah garis ini akan menjadi coklat yang lebih tua warnanya. Jadi sudah terlihat garisnya. Dan dia coklatan tapi lebih tua ya, kelihatan. Dia lebih tebal. Kemudian gangguan yang terberat adalah ketika garis ini menjadi hitam. Ingat ya, siapa kemarin yang mendekati hitam? Nah, kan? Dan ternyata kita mengonfirmasi saat teman-teman berdiskusi kemarin ditemukan bahwa yang coklat tua ternyata sudah mulai ada kendala. Itu apa? Ya ingat siapa itu kemarin? Ya ternyata sudah mulai pupnya kurang lancar ya. Jadi BAB-nya kurang lancar. Demikian. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang organ lain. Sebagai rujukan yang kita pakai atau literasi kita pakai, kita menggunakan pendekatan dengan 2 buku, ya, 2 buku yang memang membahas ya tentang apa yang kita sebut sebagai diagnosa telapak tangan atau garis tangan, yang disebut dengan ilmu palmistry. Pertama buku dari Sasha Fenton, ini cukup tebal bukunya. Kemudian yang kedua adalah buku dari Dr. Narvan Dut Srimala dari India, yang buku kedua ini. Baik, kita coba lanjut. Nah, ini
Ini adalah peta total daripada telapak tangan, dan hari ini spesial kita akan bahas yang kaitan kepada informasi kondisi gangguan di jantung. Ini dia di sini. Yaitu kita akan diagnosa dia bagaimana kondisi jari tengahnya. Nah, batasannya adalah pertama, nanti untuk melihat teman-teman harus melihatnya dari punggung tangan, bukan dari telapak tangan seperti ini, dari punggung tangan. Ini dia, dari punggung tangan seperti ini. Kita akan lihat. Pertama kita lihat dia punya dia akan lihat ruas terakhir yang atas, ruas paling atas. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari jari kelingking, sama di ruas atas juga. Di mana untuk ruas atas dari tengah ini adalah jari tengah ini mengindikasikan kondisi di selaput pembungkus jantung. Jadi jantung itu adalah pembungkusnya, nanti kita akan bahas tentang bagaimana membungkus jantung. Dan yang kedua untuk yang di kelingking ini adalah, ini kesannya adalah organ dalamnya atau syaraf dalam jantung. Di syaraf dalam jantung, kemudian ini organ pembungkusnya, syaraf pembungkus. Jadi dua, ini jantung bagian luar, ini jantung bagian dalam. Sekali lagi, jantung bagian luar untuk jari tengah dan jantung bagian dalam untuk jari kelingking. Jadi seperti apa nanti kita akan lihat bersama. Nah, sebelum ke sana kita akan coba diskusi dulu tentang jantung. Masalah jantung tidak identik dengan sakit jantung. Nah, ini batasan seperti kemarin sudah jelaskan ya. Semua yang kita diagnosa melalui sign hand ini adalah suspek. Ya, kita memperkirakan saja, bukan menjustifikasi bahwa dia sakit. Ya, jadi yang dimaksud adalah adanya gangguan-gangguan pada organ jantung seperti itu. Nah, supaya lebih maksimal kita mengetahui tentang bagian-bagian daripada jantung, karena kita mau diagnosa jantung tapi kita nggak tahu jantung itu apa fungsinya, bagian-bagiannya kan. Kita lihat bersama dulu, ada video singkat yang kita akan melihat apa itu fungsi jantung dan bagian-bagiannya. Kita sama-sama untuk melihat filmnya. Yuk kita cari tahu bagian-bagian dari jantung beserta fungsinya. Perikardium, serambi, bilik, dan katup merupakan bagian dari jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Sebentar saya hold. Saya memastikan apakah ini sudah maaf, saya hold dulu sebentar, memastikan apakah suara sudah masuk ya. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Mohon maaf. Yuk kita cari tahu bagian-bagian dari jantung beserta fungsinya. Perikardium, serambi, bilik, dan katup merupakan bagian dari jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Nah, cari tahu bagian dari jantung yang masing-masing memiliki peran penting yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berikut ini pembahasan tentang bagian-bagian dalam jantung dan fungsinya. 1. Perikardium. Ini yang disebut otot luar atau Dilansir dari alodoktor.com, jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Nah,
Dinding dan lapisan rongga ini bernama perikardium, yang berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Tak hanya itu kids, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. 2. Serambi. Serambi atau yang dikenal dengan atrium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. 3. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle juga memiliki 2 bagian, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Tidak hanya itu kids, bilik mempunyai pekerjaan yang lebih sulit kids, karena bilik bertugas untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. 4. Katup. Dilansir dari alodokter.com, bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4 bagian. Tugas keempat katup adalah menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah 1. Katup trikuspid, bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta, bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Berikutnya, 5. Pembuluh darah. Secara umum, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri, bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. 2. Vena, yang merupakan pembuluh darah bertugas membawa darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selain itu, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis daripada arteri. 3. Kapiler, bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Nah, sekarang sudah semakin tahu kan apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian di jantung. Yuk. Baik, itu tadi film singkat tentang penjelasan jantung, bagian-bagian dan fungsinya. Makin keren kan? Sekarang sudah bisa membayangkan dengan lebih jelas, detail apa itu fungsi jantung dan apa itu ini dia yang kita maksud jantung tadi ya, Masya Allah. Ini organ yang paling luar biasa dan ada 3 fungsi utama yang saya akan tambahkan lagi supaya memorize, supaya teman-teman jadi lebih ingat. Jangan lupa catat kalau hal yang seperti ini, jadikan sebagai poin-poin yang mudah diingat. Jangan lupa tuh, nah tuh bagus tuh kalau sudah menyiapkan alat tulisnya ya. Setiap kali meskipun katakan kelas offline atau online, pola itu harus sama ya. Jadi saya ingat kemarin tuh, siapa tuh yang dia selalu baca standby, dia punya catatan ya, pulpen sama kertas selalu di tangan. Apapun yang tutor sampaikan, ya selalu dicatat, itu bagus tuh, insya Allah.
Dan tetap meskipun pertemuan kita pertemuan online seperti ini, meskipun merelay video yang kita berikan juga tetap lakukan hal yang sama, kan itu pola yang baik. Bagus ya. Nah, kemudian apa ini jantung yang kita tadi bahas, organnya ada di dada tengah-tengah seperti ini. Dan 3 fungsi yang kita perlu ingat sekali adalah pertama bahwa fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ini bukan sembarang memompa, yang dipompa apa? Ya, dia adalah memompa sebagai alat transportasi dalam tubuh. Dia adalah penghantar penyedia layanan transportasi. Kenapa? Karena darah yang dialirkan dengan dipompa jantung ini, dia membawa nutrisi oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi oksigen, ya makanan yang kita makan itu dialirkan ke seluruh tubuh ya dengan dipompa. Nah, itu ketika dia berangkat, ketika pulang dia membawa karbon dioksida atau zat-zat sisa yang akan nantinya dibuang. Ya, tapi yang pertama adalah karbon dioksida yang akan dibuang melalui paru-paru tadi yang ada arteri pulmonal ya, yang dia ke paru-paru masuknya. Kemudian fungsi jantung yang kedua selain sebagai memompa darah ke seluruh tubuh adalah dia mampu, ini yang ajaib ya, jantung yang sehat mampu memompa darah atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh sebanyak berapa? Kalau di total seluruh aliran darah yang bergerak itu dihitung per liter, maka total darah yang terpompa melalui jantung per hari adalah, Masya Allah, 14.000 liter. Ya, 14.000 liter, berapa banyak itu? 14.000 liter. Itu berapa itu tangki bensin itu? Yang mobil bawa bensin itu 5.000 sampai 10.000. Ini 14.000. Bayangkan, Masya Allah. Lebih besar dari truk tangki bensin yang biasa lewat yang membawa bensin. Yang 5.000 sampai 10.000 liter. Jantung kita mampu memompa dalam satu hari adalah 14.000 liter. Itu kenapa kita harus bersyukur. Nah, dan tadi disampaikan di film pendek tadi bahwa jantung kita terbagi jadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, serta bilik kanan, bilik kiri. Ya, serambi tadi adalah bagaimana dia ada mengambil darah dari tubuh dimasukkan ke paru-paru, kemudian dari bilik kemudian dia dialirkan ke seluruh tubuh. Baik, itu fungsi jantung. Nah, ini ada tips ya, ini teringat lagi, ini ingat, saya review lagi. Ini adalah darah dari tubuh, ya, dari bawah dari atas, kemudian dibawa ke jantung. Ini darah ini mengandung karbon dioksida atau sisa-sisa buangan, gas-gas buangan. Kemudian di jantung nanti akan dituras, dibersihkan, dibuang melalui nafas kita, dan kemudian paru-paru nanti akan menarik oksigen, kita bernafas, dan oksigen itu akan di-save di paru-paru lagi, nanti di alveoli dia kerjanya, kemudian darah sel darah merah sudah mengikat oksigen itu nanti akan dikembalikan lagi masuk ke jantung kita. Ini yang merah. Jadi yang biru ini darah penuh karbon dioksida, kemudian yang merah ini adalah darah yang penuh oksigen. Masuk lagi ke tubuh, masuk lagi ke jantung. Ya, dari jantung ini baru nanti dipompakan ke seluruh tubuh. Oke, sekarang bicara tips jantung sehat. Ya, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung? Nah, ini penting sekali. Bayangkan tadi jantung kita mampu memompa darah 14.000 liter per hari. Allahu Akbar. Cara menjaga jantung yang utama adalah menerapkan hidup sehat. Ya, cukup olahraga, cukup makan, cukup tidur, seperti itu. Kemudian tidak merokok. Tidak mengkonsumsi alkohol, makanan bergizi, olahraga terus, dan hindari stres atau kelola stres dengan baik. Nabi mengatakan la taghduf sampai 3 kali. Jangan kalian marah sampai 3 kali. Ternyata dalam kesehatan holistik kita menemukan bahwa orang yang marah meledak, ternyata organ ini dulu yang akan kerja. Dia akan memompa darah. Bayangkan ketika orang marah biasa wajahnya merah kan? Coba sedang sangat marah, memerah wajahnya, dan dia tangan udah gatal menggebrak meja. Nah, itu dia sedang
si jantung ini sedang bekerja keras untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh dan lihat sangat keras kerjanya. Jadi pemaksaan. Itu kenapa tidak boleh marah. Dan Nabi mengatakan la taghduf, la taghduf. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah yang meledak. Karena risikonya jantung kita bisa jebol. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya diagnosa telapak tangan jari yang ada masalah jantung? Ingat tadi saya sampaikan di awal bahwa jari pertama kita adalah jari tengah. Ya, ingat ya saya belum dapat foto yang persis bagaimana. Ini agak bengkok juga nih. Jadi jari tengah ini atau ini jari tengah, ingat di ruas terakhir ya ini bengkok nih, lihat dia agak bengkok. Dia agak bengkok ke mana nih? Keluar ya. Ke arah kelingking bengkoknya ini. Ini nggak lurus simetris, lihat jari telunjuk ini lurus, ini nggak lurus, ujungnya bengkok. Nah ini ciri kalau dia ada masalah di jantung, kan? Kemudian yang kedua adalah dia bengkok di kelingking, ya, nggak lurus juga, dia bengkok ke dalam atau keluar sama aja, tapi tipikalnya memang kalau yang tengah ini ke arah luar, ini bengkoknya ke dalam. Tapi ingat sama-sama yaitu jari tengahnya bengkok, jari kelingking bengkok. Nah, yang menarik di sini dari dua pengamatan ini, coba lihat jari masing-masing dulu. Jangan bengkok lagi. Ya, kalau suka was-was, hati-hati tuh bengkok. Ciri yang paling mudah untuk mengamati orang dengan jari bengkok di tengah, ini kaitannya adalah biasanya ke arah ke psikologi, kejiwaan. Dia suka was-was. Siapa tuh jari bengkok? Suka was-was ya? Suka khawatir yang nggak jelas. Kayak misalnya, mohon maaf nih, ketika teman-teman katakan yang udah keluarga nih paling muda nih, ibu-ibu, anaknya belum pulang nih, atau suaminya belum pulang pada jam tertentu seharusnya udah pulang. Ya, was-was, waduh, kok suamiku belum pulang ya? Kemana ya? Gitu kan? Atau ibu-ibu juga masih bisa, aduh, kok anakku jam segini belum pulang ya? Kenapa ya? Bahkan ciri khas orang yang ada masalah dengan tadi disebut otot perikardium atau jantung bagian luar ini adalah apa? Dia bisa dibilang lebay, ya, khawatirnya berlebihan. Padahal nggak jelas kekhawatiran karena perkara yang belum jelas. Nah, ini ciri-ciri. So ketakutan. Ya, ingat kalau ketemu orang dengan kondisi jari tengah seperti ini, hati-hati bicara. Jangan bicara-bicara yang menakutkan. Jangan mengancam. Ya, dia akan terganggu. Yang kedua adalah jari kelingking bengkok. Nah, ini ciri spesial adalah kalau tadi otot luar, ini otot dalam. Otot bagian dalam, jantung. Di mana ini fungsi teknis. Kalau ini psikologis, ini teknis. Ini psikologis tadi, kejiwaan, ini teknis. Itu apa? Ciri-ciri orang yang bengkok jari kelingkingnya yang khas adalah apa? Dia kalau naik tangga ngos-ngosan. Dia diajak lari sedikit, dia ngos-ngosan. Itu ciri-cirinya. Ya. Jadi kalau ini ciri-ciri adalah ini suka khawatir, maka kalau ini adalah dia suka ngos-ngosan. Kayak lelah. Baru 2-3 anak tangga, baru 1 lantai dia naik udah. Itu ciri-ciri kalau dia ada problem di otot dalam. Tadi yang di serambi tadi ada katup-katupnya tadi. Di situ problem, maka dia ngos-ngosan seperti itu. Jadi nggak bisa capek ya, nggak bisa capek. Baik, ini yang pokok kaitannya kepada bagaimana mendiagnosa jantung dari telapak tangan. Ingat batasannya, kalau menemukan jari bengkok di jari tengah, kemudian jari kelingking, jangan sekali-sekali bilang, "Wih, Anda sakit jantung nih. Anda sakit jantung nih, hati-hati nih." Hindari itu. Ya, tapi kalau ketemu orang dengan kondisi jari tengah bengkok, maka hati-hati bicara, kasih dia motivasi. Ya, kenalkan sama Allah bahwa Allah melindungi hambanya. Kemudian kalau dia ada problem di jari kelingking yang kelihatan seperti yang dia ngos-ngosan, dilatih. Kenapa? Karena untuk mengontrol jantung, untuk melihat jantung sehat, ya, itu bisa dari makanan. Ingat, makanan-makanan tidak sehat seperti yang kolesterol tinggi, tadi dia mengonsumsi mungkin alkohol, bahkan ketika kurang tidur, merokok yang paling parah. Ya, kenapa? Karena dengan merokok kita kurang oksigen, dan kalau kurang oksigen,
maka darah cenderung beku, darah cenderung lebih kental. Ketika darah kental dan si orang tersebut otot dalamnya bermasalah, maka bisa dibayangkan menggap-menggap dia nafasnya, ya kan? Ya, itu yang paling mudah ya untuk bagaimana kita menghindari problem. Ingat, ini ajarkan pola sehat ketika ketemu jari bengkok seperti ini, dan ajarkan bagaimana dia handling jiwa ketika dia kenalkan dengan Allah dan sebagainya ketika dia menemukan jari telunjuk yang bengkok seperti ini. Baik, nanti di pertemuan lain kita akan membahas lagi tentang jari kelingking lebih jauh, karena bukan hanya jantung tapi ada organ lain juga yang akan kita lihat ketika ada visual di jari kelingking. Ya, next di pertemuan mendatang. Baik, supaya maksimal, karena ini harus ada progres yang kita bahas hari ini. Ingat, kemarin sudah diajarkan caranya untuk bagaimana berpasangan. Artinya teman-teman mencari orang yang bisa dilihat telapak tangannya, bisa dilihat untuk didiagnosa. Ya, sebaiknya makin banyak makin bagus. Ingat, ketika saya dulu belajar dulu, saya diwajibkan melihat minimal 50 tangan orang lain, sehingga saya bisa mengamati perbedaannya. Ya kan? Nah, ya saya nggak batasi sampai 50, lebih boleh ya. Ingat, berpasangan, ya, amati. Kemudian jika menemukan konfirmasi, apakah betul dia mengalami begini begitu yang tadi disampaikan. Nanti direview lagi filmnya, catat yang poin penting, dikonfirmasi apakah dia mengalami misalnya khawatir, apa dia mengalami misalnya naik tangga ngos-ngos dan sebagainya, catat dan capture fotonya. Capture fotonya, lalu catatannya dilampirkan, ya kan? Ini per organ ya. Kemudian nanti kirim ke email saya. Ini emailnya. Saya tunggu, ya saya tunggu. Batasannya adalah minggu depan ya. Minggu depan maksimal saya sudah harus melihat bahwa email teman-teman sudah datang untuk melampirkan hasil pertemuan kita hari ini, yaitu melakukan pengamatan kepada orang lain yang mungkin bermasalah di jantungnya. Ya, alhamdulillah untuk bahasan kita cukup selesai untuk hari ini. Kita membahas tentang organ jantung, dan saya ingin menyimpulkan dulu ya, kita simpulkan sama-sama teman-teman. Masih ingat tadi ya, fungsi utama jantung adalah sebagai pemompa darah. Yang memompa darah ini adalah darah yang berisi nutrisi maupun darah yang berisi zat-zat buangan ke seluruh tubuh, dan darah yang dipompa tadi bisa mencapai, jika dia sehat normal, adalah 14.000 liter per hari. Ya, jantung ternyata bagian-bagiannya meliputi bagian luar dan dalam. Ya, bagian luar sebagai otot penguat luar yang dia akan membantu melakukan mengcover bagian luar, dan ini ciri yang menarik dalam kajian holistik adalah dia mencirikan keadaan psikologi seseorang. Artinya jika ada gangguan maka psikologinya katakan ada khawatir sebagainya tadi. Kemudian jantung juga ada bagian dalam, otot dalam jantung yang kita tadi lihat ada bentuk-bentuk serambi dan bilik ya, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Itu tadi di sana ada bagian dalam, dan ciri yang muncul di problem sekitar sana adalah jari kelingking kita bengkok. Kalau untuk jantung luar adalah jari tengah bengkok, maka ketika problem di dalam jari kelingking bengkok. Ingat-ingat ya. Sekali lagi, jangan katakan bahwa orang sakit jantung ketika Anda menemukan yang apa yang tadi kita bahas hari ini. Baik, mudah-mudahan Allah ridhoi yang kita pelajari hari ini. Ingat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, kata orang Melayu. Ya, kalau teman-teman rajin untuk menyelesaikan tugas setiap kali pertemuan, maka lama-lama teman-teman akan punya bukit ilmu yang sangat besar dan akan bermanfaat. Ya, itu pesan dari saya, dan alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.